Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di sesi kali ini saya akan kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar teman-teman ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang saya ambil di dua video yang sebelumnya. Nah, makanya bagi teman-teman yang merasa bertanya di dua video sebelumnya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham tentang seputaran apa yang kalian pertanyakan. Nah itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi teman-teman ya ke permasalahan. Di sini banyak sekali yang bertanya teman-teman ya, karena dua video nih teman-teman ya yang belum saya respon. Dan pertanyaannya itu sudah saya tulis semuanya, tetapi seperti biasa lagi-lagi ya, kalau seandainya saya jawab kolom komentar itu kadang tidak tamat teman-teman ya. Di sini banyak sekali yang bertanya teman-teman ya, tetapi kadang tidak terjawab semuanya. Mohon maaf atas keterbatasan waktu saya. Ya tetapi buat kalian yang tidak terjawab, kalian nggak usah khawatir, kalian nggak usah bingung tentang seputaran apa yang kalian pertanyakan, karena jujur orang yang bertanya di kolom komentar itu biasanya suka bertanya itu tentang keluhan teman-teman ya. Perlu kalian ketahui, segala keluhan dari gangguan asam lambung dan psikosomatis itu tidak berbahaya sama sekali, hanya mengganggu saja. Nah itu teman-teman, makanya kalian nggak usah terlalu khawatir tentang seputaran sensasi. Yang harus kalian lakukan itu adalah fokus saja di 3P-nya. Pola makannya tetap dijaga, apapun yang terjadi pola makannya tetap dijaga. Kemudian pola hidupnya dijaga, apapun yang terjadi pola hidupnya harus dijaga. Hiduplah kayak macam orang-orang sehat. Nah itu teman-teman. Kemudian pola pikirnya juga dijaga, jangan sampai kalau itu selalu mengait-ngaitkan dengan hal-hal yang berbahaya atau dengan hal-hal yang bisa membuat kita takut seperti penyakit berbahaya dan kematian. Hindari seperti itu teman-teman. Kemudian selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Kalau seandainya kalian konsisten ke arah sana, pasti kalian tanpa mendengarkan edukasi seperti ini, tanpa kalian bertanya-tanya juga gitu teman-teman ya, itu kalian nanti bisa sembuh dengan sendirinya teman-teman ya. Karena jujur saat terkena gangguan asam itu nggak bahaya, semuanya bakalan kembali normal lagi. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya. Selanjutnya pertanyaan yang pertama dari Haryono 4183 teman-teman ya. Udah makan tapi masih lemes dan sering lapar. Nah itu orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis pasti seringlah mengalami seperti itu. Kita tahu sendiri ya bahwa lemes itu ya pasti nggak ada energi teman-teman ya. Kenapa nih nggak ada energi nih? Padahal kan habis makan nih, wajar kalau seandainya pencernaannya belum membaik. Nah itu teman-teman, kalau seandainya kalian pencernaannya belum membaik,
Jadi sebanyak apapun kalian mengkonsumsi makanan-makanan yang penuh vitamin, itu nilai kebaikan dari makanan tersebut itu tidak terserap sempurna oleh tubuh kita. Alhasil ya sudah pasti energinya kurang buat kebutuhan untuk tubuh kita. Sudah pasti ya mengalami lemah, letih, lesu seperti itu. Kemudian ketika orang yang terkena gangguan asam itu ya kadang sering merasa lapar, teman-teman, baru aja makan nih. Kenapa sekarang udah lapar lagi? Nah, ketika kalian mengalami sering lapar, teman-teman, itu dikarenakan respon tubuh kalian, teman-teman ya. Respon tubuh kalian saat ketika meminta kebutuhannya itu terpenuhi. Tubuh kita itu nggak bicara, teman-teman ya. Nggak bisa bicara, hanya bisa dengan merespons saja. Nah, makanya dulu juga saya mengalami hal seperti itu ketika baru aja makan, tiba-tiba selang setengah jam atau 1 jam kita merasa lapar lagi. Nah, dulu juga saya sempat heran juga, kenapa nih merasa lapar lagi. Tetapi mencoba memahami ke sana dan kemudian akhirnya bisa menyelesaikan dengan sendirinya. Caranya apa? Ya sering makan lagi gitu, teman-teman. Walaupun misalnya baru sudah makan, oh sekarang lapar lagi, ya udah nggak apa-apa, makan lagi aja, teman-teman ya, karena itu bentuk respon tubuh kita saat kebutuhan untuk tubuhnya belum terpenuhi. Tubuh kita lagi meminta energi, teman-teman, penuhi dong tubuhnya, penuhi dong kebutuhannya. Ya reaksinya atau misalkan respon tubuhnya ya merasa lapar. Nah itu teman-teman, nah, makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis jangan terlalu banyak pikiran. Ketika habis makan, kemudian merasa lapar lagi, makan aja lagi teman-teman ya. Nggak ada apa ya, nggak ada bahaya-bahayanya, teman-teman, berpikir wajarnya ke sana gitu teman-teman ya. Tetapi kadang ya memang saat terkena asam ada anxiety disorder, kadang suka berpikirnya itu kemana-mana. Terus nasi yang tadi itu kemana larinya? Itu saya dulu seperti itu teman-teman, tetapi nggak usah banyak pikiran lah. Kalau seandainya kalian sudah makan kemudian merasa lapar lagi, makan aja lagi teman-teman ya. Nah itu. Nah kemudian selanjutnya untuk yang kedua dari Kelvin Sai 687. Sakit kepala berhari-hari udah 4 minggu. Ke dokter katanya nggak apa-apa, apalagi di bagian belakang sakit banget. Yaitu teman-teman ya, saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis banyak sekali penegangan otot teman-teman ya. Dan penegangan itu ya tidak bisa dideteksi teman-teman ya, walaupun misalnya kalian di rongsen di apa-apain itu nggak bisa terdeteksi teman-teman ya. Dan kemudian ketika penegangan otot itu bagian belakang, akhirnya penegangan ototnya semakin meningkat itu bisa menarik bagian belakang teman-teman, rasanya sakit, kemudian nanti ujung-ujungnya kalian mempunyai sakit kepala berat seperti itu. Nah itu teman-teman ya, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis mengalami hal seperti itu teman-teman. Itu dari anxiety disorder. Kita itu banyak stres terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau seandainya kita stres terhadap hal-hal yang tidak diinginkan, banyak ketakutan di situ, ya sudah pasti kita itu menegang teman-teman ya, otot-otot kita itu menegang. Sehingga ya kalau menegangnya itu berkelanjutan itu nanti kita mempunyai rasa pegal-pegal, kemudian mempunyai rasa sakit yang sangat dahsyat juga gitu teman-teman ya. Nah sekarang bagaimana cara menanganinya? Usahakan kalian hindari stresnya, jangan terlalu banyak pikiran teman-teman. Kalau seandainya kalian selalu berpikir takutnya penyakit berbahaya, tengok keadaan kalian saat ini teman-teman ya, apakah kalian sudah mati? Kan tidak teman-teman ya. Nah makanya itu menjadi patokan buat kalian bahwa apa yang kalian rasakan itu tidak berbahaya. Nah itu teman-teman, positif thinkingnya ke sana biar kita itu tidak banyak ketakutan. Dan kalau seandainya tidak banyak ketakutan, otot-otot kita itu tidak menegang teman-teman ya. Nah itu, nah makanya usahakan hindari stres, jangan terlalu banyak pikiran. Kemudian yang keduanya, usahakan mencoba merelaksasi diri teman-teman dengan cara seperti apa? Coba duduk tenang teman-teman yang mendengarkan audio relaksasi, apalagi sambil lihat pemandangan-pemandangan yang bagus. Itu bisa merelaksasi tubuh dan pikiran kita teman-teman, sehingga penegangan otot itu nggak ada. Nah itu teman-teman. Kemudian yang lebih penting, minumnya minimal 8 gelas dalam sehari. Jangan sampai kurang, karena air mineral itu bisa membantu merelaksasi pikiran dan tubuh kita. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya dari Citra S8F, nggak bisa tidur. Orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis sangat dominan sekali mengalami hal seperti itu teman-teman ya. Mata udah dimeremin juga kadang kita sulit untuk tidur. Nah itu teman-teman, nah kenapa bisa seperti itu? Padahal sulit tidur itu kalau seandainya penyebabnya kalian tahu, itu merupakan hal yang sangat wajar. Kalian orang yang terkena anxiety disorder, kalau misalkan pikirannya traveling kemana-mana, pasti sulit untuk tertidur. Jangankan kita orang yang terkena asam, orang normal saja kalau seandainya mau tidur kemudian pikirannya masih jalan-jalan terus kemana-mana teman-teman ya,
itu nanti nggak akan bisa tidur teman-teman ya, karena ketika kita tidur itu kita itu butuh rileks. Sementara ketika kita berpikir terus pikirannya gitu teman-teman, itu kita nggak rileks. Mau kalian berpikirnya kemana-mana juga, mau berpikir ini mau berpikir itu sama. Jadi otak kita itu bekerja. Yang namanya bekerja ya pasti nggak ada tenang teman-teman ya, nggak ada rileks, ya sudah pasti sulit untuk tertidur. Apalagi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, biasanya pikirannya itu jalannya itu ke hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat-ingat tentang bahwa kita itu sedang sakit. Gimana nih besok bakalan sembuh nggak? Besok bakalan ada sensasi nggak? Kapan nih gue bakalan sembuh? Jangan-jangan gue itu mendekati kematian. Jangan-jangan umur gue itu udah nggak panjang lagi. Nah itu teman-teman, kapan ya gue bakalan sembuh? Nah itu teman-teman, selalu saja berpikir seperti itu teman-teman, tanpa disadari walaupun mata kita dimerem-meremin teman-teman ya, kalau seandainya pikirannya traveling kemana-mana, itu pasti kita itu bakalan sulit tertidur. Nah caranya gimana untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu bisa tertidur dengan cepat? Usahakan pikirannya jangan jalan-jalan gitu teman-teman ya, fokus saja di tidurnya. Caranya gimana? Ketika kalian hendak tidur teman-teman, usahakan tarik nafas panjang-panjang, buang pelan-pelan gitu teman-teman. Lakukan hal seperti itu berulang-ulang sampai sambil kalian itu badannya itu dilemaskan selemas-lemasnya, perasaannya juga dilepaskan teman-teman ya, pasrah saja biar kita itu rileks dan santai. Nah untuk mencegah pikirannya biar tidak selalu mengingat ke hal-hal yang negatif teman-teman ya, sibukkan pikiran kalian dengan hal-hal yang sederhana. Contoh misalkan untuk saya pribadi dulu saat terkena gangguan asam itu sering baca basmalah, hamdalah, teman-teman mencoba mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seandainya kalian sibuk seperti itu, teman-teman udah tarik nafas, udah rileks, kemudian udah baca-baca juga hamdalah, basmalah, wiridan seperti itu teman-teman ya, tahu-taunya kita itu tertidur teman-teman, tahu-taunya kita udah pagi aja. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah tetapi perlu kalian ketahui teman-teman, untuk menjalankan itu butuh pembiasaan teman-teman ya, karena tidak serta-merta kalian melakukan hal seperti itu di awal-awal malam kalian tarik nafas panjang-panjang, buang pelan-pelan, kemudian mencoba merilekskan diri. Itu tidak serta-merta hari itu juga kalian bisa tidur, tidak. Karena jujur orang yang terkena anxiety disorder itu lebih cenderung banyak ketakutannya. Jadi yang namanya waspada itu ya sudah besar teman-teman, sehingga ya nggak membuat kita rileks. Nah tetapi kalau misalnya kalian biasakan terus menerus teman-teman, nanti juga kalian itu bakalan bisa. Nah itu teman-teman, makanya usahakan bagi teman-teman yang sekarang sudah mencoba hal seperti itu kemudian belum juga mempan gitu teman-teman, alangkah baiknya kalian terus saja coba biar kalian itu menjadi terbiasa dan akhirnya kalian bisa gitu teman-teman ya. Nah, makanya usahakan pahami saja ke sana, jangan pernah menyerah, jangan pernah mengeluh. Usahakan ketika sulit tidur, tarik nafas panjang-panjang, buang pelan-pelan, badannya dilemaskan selemas-lemasnya, perasaan dipasrahkan saja, kemudian pikirannya itu disibukkan dengan kegiatan yang sederhana, yaitu misalkan dengan baca-baca basmalah, baca hamdalah dan sebagainya. Nah itu teman-teman, nanti biar kalian itu terbiasa dan kemudian kalian itu bisa tertidur. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian selanjutnya Tiara Ara FH5ZB. Saya sudah bisa kerja, makan udah bebas, tapi pikiran masih berandai-andai dan kepikiran terus. Nah ini berarti tinggal di mental saja teman-teman ya. Kalau seandainya kalian mentalnya sudah normal kembali, itu pemikiran-pemikiran seperti itu tidak ada teman-teman ya. Jujur, untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, kalian itu bukan terkena satu gangguan teman-teman, bukan di asam lambung saja, tetapi kita juga terkena mentalnya. Mental kita itu menjadi mental tempe. Karena apa? Karena ada trauma di awal-awal saat terkena gangguan asam, kita itu seperti mau mati. Nah ketika ada trauma, tubuh dan pikiran kita itu menjadi waspada, sehingga hal apapun selalu dikait-kaitkan dengan hal-hal yang berbahaya. Nah itu teman-teman, bahkan selalu kepikiran terus tentang kematian. Nah itu teman-teman, nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika saat ini kalian sudah bisa beraktivitas, sudah bisa bekerja, tetapi untuk pikiran-pikiran kalian selalu teringat terus tentang kematian, itu berarti tinggal di mental saja. Nah bagaimana cara menangani kalau seandainya tinggal di mental saja? Usahakan apapun yang terjadi kalian harus sering hiburan, harus sering jalan-jalan menyenangkan, teman-teman harus terus melakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Nah itu teman-teman, biar kalian itu nanti pikiran-pikiran yang negatif itu mulai teralihkan dengan hal-hal yang
menyenangkan. Kemudian di situ juga nanti ketika kalian melakukan hal-hal yang menyenangkan, di situ timbul rasa masa bodoh, teman-teman, masa bodoh gitu kan, tentang kematian. Kemarin-kemarin kita teringat dengan yang namanya kematian, sekarang masa bodoh. Yang penting tertarik dengan apa yang kita senangi. Nah itu teman-teman, makanya usahakan kalau seandainya tinggal di mental saja, usahakan untuk orang-orang yang terkena anxiety disorder, usahakan sering hiburan, sering jalan-jalan, sering melakukan aktivitas yang menyenangkan. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya dari Tan T8H, Pak buatkan video tentang BAB hitam. Wah ini udah lama ini nggak dibahas teman-teman ya. Udah lama sekali, padahal untuk BAB hitam itu sudah saya share di video-video yang terdahulu, cuman karena memang jarang yang bertanya tentang BAB hitam, makanya jarang saya share teman-teman, karena saya itu kalau seandainya buat video itu selalu baca di kolom komentar mana nih yang lebih banyak gitu teman-teman, yang sering ditanyakan itu yang saya bahas. Nah untuk BAB warna hitam itu untuk saat-saat ini jarang ditanyakan teman-teman, padahal itu udah di share di video-video terdahulu. Untuk BAB warna hitam itu saya dulu pernah mengalami teman-teman ya. Jadi ketika saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu semuanya serba diperhatikan teman-teman, dari mulai fisik, air kencing, kemudian sampai BAB juga diperhatikan. Jadi kalau BAB itu suka dilihat BAB-nya berubah enggak. Itu saya dulu teman-teman ya, saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Dulu saat aslam saya mengalami BAB warna hitam teman-teman ya. Di awal-awal ya kadang sering coklatnya itu coklat tua seperti itu, jadi nggak menguning lah gitu teman-teman. Kadang kesininya ada BAB warna hitam. Perlu kalian ketahui teman-teman, ini pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, karena dulu juga saya mengalami hal seperti itu. Saya periksakan juga ke dokter, dan dulu pemeriksaan ke dokter itu sangat capek sekali teman-teman ya, karena ya di rumah sudah BAB nih teman-teman ya, mempunyai BAB seperti itu, akhirnya pergi ke rumah sakit karena ketakutan kan ya. Nah karena BAB-nya mau diperiksa, saya disuruh BAB lagi tuh di rumah sakit. Nah gitu teman-teman. Nah makanya ketika udah BAB disuruh dipaksakan BAB ya sulit ya. Tetapi akhirnya bisa BAB juga teman-teman. Dan kemudian ketika diperiksakan ternyata tidak apa-apa teman-teman ya. Itu dinyatakan baik-baik saja. Nah kenapa saya BAB-nya bisa seperti itu? Sepengalaman saya dulu teman-teman ya, orang yang terkena asam itu BAB-nya jarang. Kalau semakin kalian jarang BAB-nya itu nanti akan merubah fase warna kalian teman-teman ya. Kalau seandainya lancar tiap hari BAB-nya, mungkin kalian warnanya juga lancar, mungkin warnanya juga normal, seperti kuning seperti itu. Tetapi kalau semakin kalian lama BAB-nya, bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari, itu nanti bisa merubah warna BAB kalian. Saya dulu BAB coklat seperti itu karena memang udah 1 minggu, dan kemudian saya mempunyai BAB warna hitam itu sudah 1 bulan nggak BAB. Dulu saya pernah mengalami hal seperti itu. Nah ketika diperiksa seperti itu ya karena BAB-nya sudah 1 bulan nggak BAB teman-teman, sehingga warna menjadi hitam. Dan kemudian ketika lihat googling tanda-tanda BAB warna hitam itu sangat menakutkan teman-teman ya, padahal itu reaksi dari ketika kita BAB-nya itu sudah lama nggak BAB, sehingga bisa mempengaruhi ke warna BAB kita teman-teman ya. Nah itu, nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis ketika mempunyai BAB seperti itu jangan takut, kecuali teman-teman ya kalau seandainya BAB kalian itu coklatnya itu ngental kayak macam oli, kayak macam apa ya, pokoknya beda lah gitu teman-teman ya. Nah itu kalian harus diperiksakan teman-teman ya. Nah itu berarti ada luka di bagian usus atau di bagian lambung kalian, karena ketika darah itu kalau sudah masuk usus itu warnanya menjadi hitam bukan merah. Tetapi kadang ada juga orang yang BAB-nya itu warna merah. Nah kalau seandainya ada BAB yang warna merah kemudian ada percikan merah seperti darah teman-teman ya, nah itu berarti ada iritasinya itu di bagian lubang dubur karena memang panas dalam. Untuk luka di bagian dalam juga sama teman-teman, itu berasal dari panas dalam. Nah makanya usahakan orang-orang yang terkena gangguan asam, usahakan gimana caranya supaya kalian itu tidak panas dalam kalau seandainya itu BAB-nya itu mengental kayak macam oli. Tetapi kalau BAB-nya bentuknya biasa kemudian BAB-nya warna hitam, nah berarti itu kalian sudah lama nggak BAB. Tetapi kalau misalnya kalian mencret nih, mencret biasa tapi BAB-nya juga sama misalkan hitam seperti itu juga bukan dari luka bagian dalam, bukan teman-teman. Tetapi kalau misalkan luka bagian dalam itu kalau seandainya kental ya, jadi BAB-nya itu kental kayak macam oli seperti itu, nah itu harus diperiksakan, berarti kalian ada luka. Tetapi kalau tidak seperti itu ya sudah, berarti itu dari panas dalam yang pertama. Kemudian yang keduanya bisa karena BAB-nya itu jarang.
Nah itu, tetapi kalau misalnya ada BAB-nya itu ada percikan darah merah segar, nah itu berarti dari lubang duburnya, bukan di bagian usus atau bukan di bagian lambung. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung gak ada psikosomatis. Untuk BAB itu saya dulu pernah mengalami BAB warna merah, pernah teman-teman, merah bercak, nah itu dari panas dalam. Kemudian BAB coklat pernah, coklat pekat. Kemudian hitam juga sama pernah, bahkan warna hijau juga pernah saya itu teman-teman, dan itu biasanya dari virus ya. Kalau warnanya hijau kayak macam hijau muda, sebetulnya kayak macam hijau apa ya, hijau-hijau tembok kayak macam gitu teman-teman, itu dari virus biasa seperti itu. Dan saya juga dulu pernah mengalami hal seperti itu. Bagaimana cara menanganinya? Ya kalau seandainya dari virus biasanya dari makanan yang tidak sehat teman-teman ya. Nah, makanya usahakan rubah cara makan kalian dengan cara makanan-makanan yang sehat, kemudian perbanyak minumnya. Nanti juga BAB kalian itu normal kembali. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya dari tadi siapa ya buat video tentang BAB ya. Nah sekarang dari Herwansyah Ki 2 Kiwe. Badan kadang enak, kadang tidak. Untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis sangat sering sekali mengalami seperti itu. Biasanya itu di ambang 95% teman-teman ya. Kadang satu hari kita nyaman, besoknya kadang tidak juga gitu teman-teman. Kemudian satu minggu nih kita merasa membaik nih. Dalam satu minggu itu ada aja satu hari dua hari yang membuat kita tidak nyaman. Kemudian satu bulan kita membaik. Dalam satu bulan itu ya kadang ada satu hari dua hari yang membuat kita tidak nyaman. Nah itu sebetulnya dari proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Jadi proses pemulihan gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu kayak macam spiral teman-teman ya, turun naik. Nah gitu teman-teman ya, hari ini membaik gitu ya, besoknya tidak. Satu minggu kita membaik, pasti dalam satu minggu itu ada aja satu hari dua hari yang membuat kita tidak nyaman. Kemudian satu bulan membaik, dalam satu bulan itu ada aja satu hari dua hari yang membuat kita tidak nyaman. Itu proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu memang seperti itu. Nah sekarang bagaimana ketika kita menghadapi hal seperti itu? Tetap konsisten menjaga 3P-nya biar proses pemulihannya itu lebih cepat teman-teman ya. Jangan terlena dengan keadaan kalian. Nah itu teman-teman, apapun yang terjadi, pola makan tetap dijaga, pola hidup tetap dijaga, pola pikir tetap dijaga. Nah itu teman-teman, kemudian minumnya tetap juga 8 gelas dalam sehari. Kemudian selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang setiap hari, selalu seperti itu. Lakukan konsisten seperti itu biar kalian itu lebih cepat membaiknya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya Aep Sunandar BM 82F. Mata buram, pandangan seperti tidak nyata. Orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis kita punya dua gangguan teman-teman. Jadi yang pertama pencernaan, yang keduanya psikis. Nah kalau seandainya kalian mempunyai pandangan buram seperti tidak nyata, banyak sekali faktornya teman-teman. Tetapi semuanya adalah faktor-faktor penyebab rumahan teman-teman. Kalau seandainya dari pencernaan nih, wajar dong kalau seandainya kalian matanya agak buram ya, karena kebutuhan untuk matanya tidak terpenuhi. Karena ketika kalian mengkonsumsi makanan-makanan yang bervitamin, itu nilai kebaikannya juga tidak terserap sempurna oleh tubuh kita. Wajar kalau seandainya kebutuhan untuk matanya itu tidak terpenuhi, sehingga ketika kita melihat dunia itu kayak macam buram gitu teman-teman, kayak macam tidak nyata ya, karena mata kita itu kurang bekerja dengan maksimal. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya bisa karena efek stres. Kalau seandainya stres, terlalu banyak pikiran teman-teman, itu bisa menguras energi kita. Nah itu teman-teman, sehingga kalau seandainya terkuras energi kita, sudah pasti anggota tubuh kita itu tidak bisa bekerja dengan maksimal, termasuk di bagian mata. Nah itu teman-teman. Kemudian yang ketiganya bisa karena efek elektronik gitu teman-teman, bisa karena HP, TV, laptop, bisa seperti itu. Nah itu teman-teman, makanya saya selalu bilang sama teman-teman itu, ketika kalian pengen cepat membaik, tolong hindari untuk sementara HP, TV, laptop. Bahkan kemarin itu saya sempat bikin video mengajak teman-teman itu untuk menghentikan sementara main HP nih. Nah itu belum saya evaluasi teman-teman. Nanti di video selanjutnya saya akan tanyakan bagaimana perkembangannya ketika kalian menghentikan HP gitu teman-teman. Untuk saya pribadi dulu perkembangannya sangat bagus sekali ketika mempunyai pandangan seperti itu. Nah itu teman-teman. Kemudian mata buram, kemudian melihat kayak macam dunia mimpi, itu selain dari penyebab yang lain-lain, itu bisa juga karena kekurangan tidur teman-teman. Jujur, saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, tidur kita itu sangat terganggu sekali. Dan kalau seandainya terganggu, sudah pasti nanti kehidupan kita itu di besoknya itu kualitasnya itu kurang bagus, termasuk di penglihatan teman-teman ya, agak ngebayang,
agak apa ya aneh seperti di dunia mimpi, teman-teman bisa ke arah sana. Nah itu teman-teman, makanya usahakan pahami saja ke sana. Jadi ketika kalian mulai memahami penyebabnya, ya tangani saja penyebabnya. Kalau seandainya kebutuhan untuk tubuhnya itu karena memang tidak terpenuhi, karena memang ada pencernaan yang sedang error, kemudian ditambah lagi ada pengurasnya, stres, usahakan kalian itu ya sering makan saja. Sering makan, kemudian hindari stres, kemudian hindari HP, TV, laptop, kemudian benahi tidur di malam harinya. Nanti kalau seandainya kalian dibenahi semuanya, pasti kalian itu untuk pandangan-pandangan seperti itu tidak akan ada lagi, kemudian menjadi normal lagi. Itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah kemudian selanjutnya barusan ada pandangan ya dari Aib Sunandar. Nah sekarang dari Penny Enwati, jatuh bangun sebulan udah enak gara-gara mimpi buruk, takut M kembali lagi. Jadi sudah enak nih ya, sebulan sudah enak, kemudian gara-gara mimpi buruk takut M kambuh lagi. Nah itu teman-teman ya, jadi ketika teman-teman yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis kemudian sering mimpi buruk, usahakan jangan pernah dikait-kaitkan dengan hal-hal yang tidak diinginkan teman-teman ya. Karena jujur saat terkena gangguan asam, hal apapun itu selalu dikait-kaitkan dengan kematian teman-teman. Contoh kecil, mimpi saja itu selalu dikait-kaitkan dengan kematian. Padahal mimpi itu adalah bunga tidur, dan bunga tidur itu bisa terpengaruh dari apa yang selalu kita pikirkan secara berulang-ulang. Orang yang terkena anxiety disorder biasanya selalu berpikirnya itu yang aneh-aneh teman-teman, tentang kematian lah, tentang penyakit yang berbahaya lah, tentang gua sedang menderita lah, berharap-harap kapan gua sembuh nih dan sebagainya. Itu setiap hari teman-teman ya. Pokoknya intinya hal-hal yang tidak menyenangkan aja berpikirnya setiap harinya itu. Nah itu bisa berpengaruh ke mimpi juga teman-teman ya. Coba bayangkan, coba Anda flashback kejadian dulu. Dulu mungkin lagi sekolah atau lagi punya pacar, misalnya seperti itu. Kita ingatannya itu tentang pacar, tentang bahagia-bahagia dengan pacar gitu teman-teman ya. Dan nanti mimpinya juga kita itu bahkan ketemu sama pacar lah di taman dan sebagainya. Nah itu teman-teman, itu menjadi patokan buat kalian bahwa mimpi itu bukan pertanda teman-teman, tetapi mimpi itu adalah efek dari apa yang selalu kita pikirkan secara berulang-ulang. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya dari Pajar Kalimantan, pernah nggak Pak ngalamin kencing bau sekali? Wah sering sekali dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis saya mengalami hal seperti itu teman-teman ya. Ketika belum memahami betapa pentingnya air minum tuh. Dulu itu saya sempat shock juga ketika kencing itu sudah warnanya coklat teman-teman ya. Jadi coklatnya itu bukan coklat kayak macam coklat biasa teman-teman. Jadi coklatnya itu kayak macam menguning lah, keruh lah seperti itu teman-teman. Ditambah lagi bau teman-teman ya. Sempat shock juga karena ya ketika kencing seperti itu berpikirnya itu wah jangan-jangan gua kena ginjal nih. Akhirnya yang paling dirindukan itu adalah ya rumah sakit lagi teman-teman ya, karena jujur saat terkena asam itu apapun kita selalu mengalami ketakutan dan apapun kejadiannya pasti yang dirindukan itu adalah rumah sakit. Nah itu teman-teman, dan ketika pergi ke rumah sakit kemudian dinyatakan baik-baik saja, dan saya itu kadang dulu itu suka aneh, kenapa nih dokter bilangnya baik-baik gitu kan, beda dengan yang kita rasakan. Nah itu teman-teman, padahal dokter itu betul kita itu baik-baik saja, yang tidak membuat kita baik-baik itu adalah di mental dan di pikiran teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian mengalami hal seperti itu, kencing, bau gitu teman-teman ya, cobalah untuk konsisten dengan minumnya minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Kalau seandainya kalian konsisten ke arah sana, nanti juga kalian itu kencingnya bakal normal kembali teman-teman. Dulu juga saya begitu, ketika belum memahami betapa pentingnya mineral, saya minumnya itu cuma 2 gelas, paling banyak itu 3 gelas teman-teman. Tetapi ketika memahami, oh ini penting sekali nih air mineral nih, saya mencoba menetapkan 8 gelas dalam sehari, tidak kurang. Bahkan ketika dulu itu karena ketakutannya besar, kemudian ada kerinduan pengen cepat sembuh, dulu itu saya minumnya itu bukan gelas kopi teman-teman, tetapi gelas sirup yang besar, ukurannya seperti itu teman-teman. Dan kadang ada 8 gelas, kadang 10 gelas, kadang 12 gelas teman-teman ya. Dan kemudian ketika banyak minum itu apakah ada efek samping? Ada teman-teman. Efek sampingnya apa? Banyak kencing teman-teman. Untuk saya pribadi seperti itu, kencingnya menjadi tidak normal. Kadang kencingnya itu satu hari itu bisa 7 kali, bisa 10 kali, bisa 15 kali untuk saya pribadi teman-teman ya. Tetapi perlu kalian ketahui bahwa setiap orang itu berbeda-beda. Mungkin kalian cuman ya 5 kali atau 6 kali, tetapi untuk saya pribadi dulu sering seperti itu. Nah itu efek ketika kita minum terlalu banyak.
Kemudian untuk minum terlalu banyak itu sampai mempunyai efek kita sering kencing, apakah bagus juga? Menurut saya pribadi itu sangat bagus. Karena apa? Ketika kita sering kencing, karena memang akibat sering minum, itu bisa membantu mendetok racun-racun yang ada dalam tubuh kita. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya, walah udah 29 menit lebih teman-teman ya. Satu lagi teman-teman ya. Saya mencoba di 20 menit sebetulnya teman-teman, tetapi karena terlena nih udah 29 menit lebih nih. Satu lagi nih dari Luis Fernando Yanuar Pratama. Cara ngilangin perut panas. Nah, cara ngilangin perut panas itu sebetulnya dari asam lambung yang sedang meningkat, teman-teman. Jadi nilai keasaman asam lambungnya itu sedang bertambah. Jadi kita tahu ya, misalkan asam lambungnya itu asamnya itu cuma segitu. Nah, kemudian ada peningkatkan keasamannya, tambah asam tuh asam lambungnya. Nah, nanti sensasi yang hadirnya itu perut terasa panas seperti itu, teman-teman. Dan kemudian kalau seandainya ketika perut panas seperti itu karena nilai keasamannya asam bertambah gitu, teman-teman ya, ditambah lagi menimbulkan gelembung gas, mendorong tuh keluar. Nah, akhirnya nanti dada terasa panas. Kemudian naik lagi, tenggorokan terasa panas. Naik lagi ke area mulut terasa panas, terasa pahit, terasa asam, teman-teman ya. Keseringan misalkan seperti itu, nanti kita itu menjadi luka-luka bibirnya atau lidahnya memutih atau ada luka-luka di bagian lidah. Keseringan juga gitu teman-teman, nanti ada ruam di bagian tenggorokan. Nah, ketika ada ruam, keseringan ruamnya nanti terasa gatal dan akhirnya batuk. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah sekarang cara ngilangin perut panasnya gimana? Perbanyak minumnya teman-teman ya, karena kita tahu sendiri nilai keasaman asam lambung nanti kalau dicampur dengan air nanti nilai keasamannya berkurang. Contoh kecil, ketika kita membelikan cuka nih, kita beli cuka 1 botol nih, kita icipin asamnya segini nih, tahu kan ya asamnya segitu ya, kita campur tuh dengan air, nanti asamnya itu berkurang teman-teman, jadi kurang asam lah, sehingga kalau seandainya kurang asam ya sudah pasti nanti perutnya juga terasa dingin. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah, makanya bagi teman-teman yang mempunyai perut terasa panas, usahakan banyak minum, kemudian jaga jenis makanannya, jangan sampai kalian itu mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa memicu nilai keasaman asam lambung kita itu bertambah asam. Seperti apa? Santan, kemudian berlemak, pedas, apalagi teman-teman ya, kemudian kafein, alkohol, bersoda dan sebagainya, banyak lah. Untuk makanan jenisnya tengok di video sebelumnya sudah saya bahas. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, karena sekarang durasinya sudah 32 menit lebih, saya hentikan videonya. Masih banyak juga ini yang belum terjawab, kayak macam dari Arjanedi Pratama, kemudian dari Sitohang, kemudian Ayuhani, kemudian Adidew, kemudian dari Maya Puspita Sarimaya, ini belum sempat saya jawab teman-teman ya. Kemudian dari Najwa yang bertanya tentang cemilan yang bagus. Untuk saya pribadi, cemilan itu dulu yang saya alami itu kue Roma sari gandum gitu teman-teman ya. Kemudian Edoy Channel Mukbang, kemudian Ekodian, Pipo Y35, kemudian Naila Pajar Kom, kemudian banyak juga teman-teman ya. Ini yang bertanya masih banyak, belum sempat saya jawab, mohon maaf sekali karena memang keterbatasan waktu. Tetapi kalian jangan khawatir, semua sensasi, pertanyaan-pertanyaan kalian tentang sensasi yang kalian alami itu tidak berbahaya teman-teman, nanti juga bakalan membaik dengan sendirinya. Yang harus kalian lakukan adalah konsisten terus dengan 3P-nya. Pola makannya tetap dijaga, pola hidupnya tetap dijaga, pola pikirnya tetap dijaga, kemudian minumnya tetap dijaga, minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Kemudian selalu mengupayakan gimana caranya nih supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang walaupun dalam keadaan kita seperti ini. Misalkan seperti itu. Nah itu teman-teman yang usahakan seperti itu biar kalian itu cepat membaik dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saya videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saya videonya itu menjadi pencerahan buat kalian ya, minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Kemudian
seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.